masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin rawahu Ahmadu wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu sholat yang dilakukan di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat yang dilakukan di tempat-tempat lain kecuali Masjidil Haram. Satu sholat yang dilakukan di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat 100 kali yang dilakukan di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadis ini kemarin kita sudah bahas rawinya. Hadis dari Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah jami'an di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Sahih Ibnu Hibban nomor 1620. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, tapi Imam Nawawi mengatakannya hasan. Dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu jami'an. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya beliau adalah bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di kota Madinah. Dan beliau termasuk salah satu dari 4 Abdullah. 4 nama Abdullah. Nama Abdullah di kalangan para sahabat itu banyak, tapi yang terkenal ada 4 yang disebut dengan Al-Abadilatul Arba'ah. Al-Abadilatul Arba'ah, 4 sahabat dengan nama Abdullah. 4 sahabat dengan nama Abdullah yang terkenal. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam. Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan? Karena Abdullah bin Mas'ud itu wafat duluan. Jadi keempat orang sahabat ini usianya hampir sebaya. Hampir sebaya dan wafatnya akhir-akhir. Makanya Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan karena ada jarak rentang usia antara beliau radhiyallahu anhu dengan 4 orang sahabat yang tadi kita sebut radhiyallahu anhu ajma'in. Akan tapi ketika kita mendapatkan satu hadis itu diriwayatkan dari Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini keutamaannya, ini kelebihannya. Jadi kalau kita dapatkan hadis diriwayatkan dari Abdullah, tidak ada Abdullah yang lain kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini penting karena sering kita dapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah. Abdullah siapa? Nama Abdullah kan banyak ya. Maka yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu jami'an.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hada. Salat di masjidku ini. Afdalu itu lebih utama min alfi salatin fi ma siwa, daripada 1000 salat yang dilakukan di masjid yang lain. Illal masjidal haram, kecuali masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram, dan salat di masjidil haram afdalu itu lebih utama min salatin fi masjidi hada bi mi'ati salatin, lebih utama 100 kali salat yang dilakukan di masjidku ini. Jadi salat di Masjidil Haram itu lebih utama, satu salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100 salat yang dilakukan di masjidku ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa jami'an. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, salatun fi masjidi hada. Satu salat di masjidku ini. Masjidku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadarkan, menisbatkan masjid itu kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa hadis disebutkan masjid kaum muslimin atau masjidnya para sahabat atau masjid Madinah misalnya? Kenapa beliau menisbatkan masjid ini kepada beliau sendiri alaihi salatu wasallam? Nah, satu salat di masjidku ini kan. Kenapa? Karena beliaulah yang menentukan tempat berdirinya masjid, beliaulah yang menginspirasi ataupun mencetuskan berdirinya masjid, dan beliau yang membangun. Makanya beliau menisbatkan masjid itu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena termasuk hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesampainya di kota Madinah adalah bangun masjid. Dan beliau memiliki tempatnya, beliau sendiri juga ikut membangunnya, beliau juga yang menentukannya. Makanya faedah daripada hadis ini adalah, kata para ulama rahimahullah jami'an, bolehnya menamakan masjid dengan nama orang. Jadi dalil yang paling kuat. Jadi jawazu tasmiyatil masjid bismi syakhsil ladzi banahu wa ammara. Bolehnya menamakan masjid dengan nama orang yang membangunnya, dengan donaturnya, dengan nama donaturnya, dengan nama orang yang mewakafkannya, boleh. Karena bisa makan masjid. Dan ini dalil yang paling kuat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Hadal hadis min ahsani ma yustadallu bihi 'ala al-jawaz. Ini merupakan hadis yang paling tegas atau paling pas sebagai dalil tentang bolehnya memberikan nama masjid dengan nama orang yang mewakafkan, dengan nama penyumbang, dengan nama donatur. Dengan catatan ini yang perlu diperhatikan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk ria, bukan untuk ria.
Karena kembali kepada hukum asal bahwa sebaiknya kita itu menyembunyikan amal kebaikan kita, jangan diperlihatkan, jangan ditunjukkan kepada orang-orang, takut nanti merusak niat, merusak pahala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah penjelasan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Penjelasan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi, yaitu satu sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat yang dilakukan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Makanya hadis ini merupakan penyemangat bagi kita semuanya untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Eman nek saged, nek bisa, dan semoga kita diberikan kelapangan, rizki, kesehatan, kesempatan, panjang umur untuk bisa ziarah tanah suci dan bisa sholat di Masjid Nabawi. Syukur-syukur kabeh jamaah kabilan. Amin. Ya. Ini semangat bagi kita untuk bisa sholat di sana. Cuma ada persoalan, apakah yang dimaksud dengan masjidku ini adalah hanya berlaku untuk masjid yang dulu dibangun Rasulullah SAW saja, atau masjid yang sekarang? Karena Nabi SAW menyatakan masjidku ini, artinya masjid yang saya bangun ini. Nah sekarang kan Masjid Nabawi sudah luar biasa itu perluasannya. Dari perluasan Khalifah Umar pertama kali, beliau nambah ruangan ataupun lokasi di depan masjid yang semula dibangun Rasulullah SAW, di depan pengimaman. Itu perluasan sahabat Umar radhiyallahu ketika menjadi khalifah. Kemudian perluasan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian perluasan pada zaman Turki Utsmani. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Ya. Sabda Nabi SAW yang menyatakan sholatun fi masjidi hada, satu sholat di masjidku ini. Apakah itu hanya khusus di area masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW saja, atau mencakup seluruh area Masjid Nabawi yang sekarang? Pertanyaannya jelas? Iya. Perlu nunggu jawaban. Kamu menjawab. Termasuk semuanya tadi. Semuanya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Tapi Nabi jelas sekali mengatakan di masjidku ini. Dan yang sekarang itu belum jadi masjid waktu itu. Masih rumahnya para sahabat, rumahnya para ummahatul mukminin, radhiyallahu anhum ajma'in. Belum jadi masjid. Tapi jelas masjidku ini Sudah digandeng. Jadikan masjid. ya. Ada juga pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah jami'an. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa keutamaan ini, yaitu satu sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, itu khusus di masjid yang dibangun Rasulullah SAW saja, tidak masuk di dalamnya area perluasan sekarang. Karena jelas ada ini loh masjidku ini loh. Berarti yang lain di
Tauhidul Haq dan sekitarnya. Tidak bisa menampung banyak kan? Tapi itu pendapat ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya termasuk perluasan yang ada sekarang ini. Dan ini pendapat yang kuat. Misalnya guru Masjid Kanjeng Nabi Qasim waktu itu beliau bangun sallallahu alaihi wasallam, yang kecil banget, tidak nampung banyak orang, nggak kasihan yang lain, ya, buat kecewa nanti banyak orang. Dalilnya mana? Dalilnya ada ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum sejak perluasan di zaman Umar dan seterusnya, mereka sholat di masjid itu, baik masjid yang dibangun Rasulullah SAW areanya atau perluasan yang sudah dilakukan pada zaman-zaman berikutnya, dan itu masih dikatakan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Akan tetapi ini hanya berlaku untuk area masjid. Adapun di luar area masjid maka tidak mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Ini cuma area masjid yang sekarang ada. Berarti kalau sholatnya di hotel ya nggak dapat keutamaan ini. Kalau di Madinah loh ya, nanti ada pembahasan. Kalau di Mekah gimana? Ada pembahasan. Kalau di Madinah keutamaan ini hanya berlaku di masjid dan tidak berlaku di hotel. Tidak berlaku di hotel. Karena Rasul menyatakan masjid hada ini masjid yang pakai syarat ini. Beda dengan Masjidil Haram, gak ada syarat. Masjidil Haram yang ini. Ya. Kemudian ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan pula dalam hadis dari Imam Bukhari nomor 1190 dan Imam Muslim nomor 1394 rahimahumullah jami'an, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Sampai di sini saja. Salat di masjidku ini lebih utama, bukan pakai kata afdal, lebih baik daripada 1000 salat yang dilakukan di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Jadi ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian faedah yang kedua, yaitu yang ketiga, wasolatun fil Masjidil Haram afdal min salatin fi masjidi hadza fi mi'ati salatin. Dan satu salat yang dilakukan di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100 salat yang dilakukan di masjidku ini. Berarti salat di Masjidil Haram utamanya berapa? 100.000. Hemat banget loh. Ulama pantesan larang. Ya 100.000 loh. Bandingannya berapa persen itu? Itu tadi 100.000 persen. Gitu. Banyak orang itu belum pesan malah kan duit merasa duit pikiran ngopo-ngopo sih, nek iso rono sih, kan gitu kan? Eman ojo mikir kesiran-siran kono. Nah yo tur biayane yo meh podo acak sithik. Dari nambah sithik wis kan kono kan makanya wis yang lagi iki yo sing rada enek orientasi akhiratnya itu maksudnya. Ya nabung ya.
Ya bukan berarti tidak boleh, yang lain boleh, tergantung niatnya. Tapi ya kalau sing akhirat itu kudu dicepake, kudu di disinggahke, ya, disempatkan gitu. Ya. Boleh lah, monggo. Enggak apa-apa, saya sudah pernah menyampaikan di sini. Buka tabungan umroh sudah. Nanti Pak Imron yang koordinir sudah. Betul apa? Buka tabungan umroh sampai mau. Gitu loh. Orang kata nyicil sebulan 1.000 euro apa-apa. Menawa donatur teko. Kan ngono. Iya. Sebenarnya udah ada niatan. Sebenarnya dibuka sih. Yang penting dibuka dulu tabungannya, monggo. Kalau senangnya gue ngomong pak, padahal yo orang butuh nabung. Monggo, dan menawi ajak diadakan, saya sangat mendukung. Dan itu kan, insya Allah ya kita harus senantiasa husnudzon. Dimampukan, insya Allah dimampukan. Ya, insya Allah dimampukan sudah. Nah untuk rumah ya insya Allah, aku juga loh ya. Nah rumah saya ini kan di atas 100 juta kan. Nah untuk mobil ya iso 100 jutaan mundur kan. Nah ya umroh turun sepakat gitu. Iya 60 juta wis loro karo bojone. Enak kok ae. Cuma ngempet sih, kudu ngempet sih, ngempet arep tuku omah kok diempet sih, arep tuku mobil di ngempet sih. Ngono. Arep tuku tanah yang ngempet sih. Sing penting kamu sih. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Kalaupun ya belum bisa ya, seperti sudah niatan sampai ke sana kan gitu kan. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah berkahi rezeki panjang pada kesehatan dan kesempatan. Ya. Bapak Ibu dan hadirat rahimani Allah jami'an. Kemudian faedah itu berapa tadi? Yang ketiga tadi, yang ketiga yaitu keutamaan sholat di Masjidil Haram, yaitu lebih utama, bukan sama dengan lo ya, lebih utama daripada 100.000 sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Inilah ya keutamaannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud Masjidil Haram ini adalah Masjidil Haram yang tengah-tengahnya ada Ka'bah, atau seluruh arah haram yang ada? Misalkan sholat di masjid, tapi bukan di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tapi masih di Mekah, atau sholat di hotel, atau sholat di jalanan ini, pengalaman sholat di jalan, naik subuh, berangkat dari hotel, pas adzan wis alamat orang bakal sholat. Alamat mesti sholatnya nang jalan, di jalan itu pasti. Ya. Kalau ingin masuk ya berangkat jam 2, 2:30 itu baru dapat masuk. Tapi kalau pas adzan kok betangi, wah sudah, wis pokoknya lain tidak dapat masuk, penuh sudah. Itulah bedanya Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Adzan di kosong bermuadzin itu ya. Ditunggu nanti 15 menit, yo ora teko-teko. Ya akhirnya apa? Yo adzan dari qomat dari imam yo makmum. Tapi insyaallah makmumnya oke. Cincine bodoh. Jadi Cincin sholat. bisa membanggakan diri. Aku pernah jadi imam masjid. Nomor 2 lain, nggak ada yang lain gitu. Ya, ada kemungkinan kan, matur nuwun sholat subuh dewi dan dewi, ada kemungkinan makmumnya cinta, ada kemungkinan, nggak ngerti, amin. Tadi kita mati kok. Kacau ini. Iya, Malah itu mangkat. ya, tapi makan, sini tutup. Ya lagi mesti nakal. Malah justru alhamdulillah loh soalnya dari kawan-kawan itu. Bapak Ibu dan hadirat rahimani Allah jami'an. Itu pertanyaan belum dijawab ayo. Apakah hanya Masjidil Haram saja yang punya keutamaan seperti ini, atau juga masjid-masjid lain yang ada di tanah haram
Haram yang tanah Mekah, termasuk di dalamnya adalah hotel-hotel yang ada sekitar Masjidil Haram. Semuanya kan? Semuanya. Enak. Jalan boleh tak? Tanah haram. Yang ngono kuwi berarti rasa makan masjid ya. Ya, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya yang di masjid yang dimaksud Masjidil Haram ini adalah ya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya dan area masjid itu saja. Itu saja. Dan pendapat ini adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dan pendapat inilah yang diambil dan diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti' jilid ke-6 halaman 516 beliau merujukkan pendapat yang pertama ini. Jadi hanya Masjidil Haram itu masjid itu saja yang ada Ka'bah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengungkapkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu mencakup seluruh tanah Madinah atau hanya Masjid Nabawi doang? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi doang. Demikian juga ya di Mekah. Berarti juga khusus Masjidil Haram saja. Gak masuk di dalamnya area di luar masjid. Sebagaimana keutamaan sholat di Masjid Nabawi juga berlaku hanya di area masjidnya saja. Di luar area masjid sudah tidak berlaku itu keutamaan. Demikian juga di Masjidil Haram. Ini. Dan ini dalil ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari jilid ketiga halaman 64 dan juga dalam kitab Al-Qura Liqasidi Ummil Qura atau Al-Qira Liqasidi Ummil Qura halaman 657. Ini dalil pertama. Dikiaskan dengan apa? Masjid Nabawi. Dipadake karo Masjid Nabawi. Sebagaimana keutamaan sholat itu hanya berlaku di Masjid Nabawi saja, tidak berlaku di area di luar masjid, demikian juga di Masjidil Haram. Kemudian dalil yang kedua ada dari hadis, ini tegas Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1396 dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda salatun fi masjidi hadza salat satu salat di masjidku ini afdal min alfi salatin fi ma siwahu lebih utama daripada 1000 salat yang dilakukan di masjid yang lain illa Masjidal Ka'bah, illa Masjidal Ka'bah, kecuali masjid yang ada Ka'bah. Berarti dari masjid orang yang Ka'bah berarti gak masuk kan? Iya. Berarti yang dimaksud Masjidil Haram itu apa? Yaitu masjid yang ada Ka'bahnya. Berarti kalau nggak ada Ka'bahnya bukan Masjidil Haram kan gitu. Dan Masjidul Ka'bah juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya, di dalam hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Muslim pula nomor 1397. Nanti kalau tadi 1396, 1397. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tentang larangan syaddur rihal. Syaddur rihal menyengaja melakukan safar perjalanan untuk niat ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Ya, sengaja melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah, perjalanan safar. Itu namanya syaddur rihal. Nabi SAW bersabda, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan safar untuk tujuan ibadah kecuali ke 3 masjid saja. Ketika masjid itu apa? Masjidil Ka'bah. 1 masjid yang ada Ka'bahnya. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini itu Masjid Nabawi. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ini tegas. Berarti yang disebut Masjidil Haram itu masjid yang ada Ka'bahnya. Kalau masjid tidak ada Ka'bahnya bukan Masjidil Haram. Berarti keutamaannya berlaku untuk orang yang sholat di Masjidil Haram, yang masjid yang ada Ka'bahnya saja. Selain itu tidak. Jadi dalil tegas pula. Puasanya nggak boleh, ya, melakukan perjalanan niat ibadah kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa ini menjadi dalil yang tegas dan jelas? Kalau seandainya yang di masjid yang dimaksud Masjidil Haram itu juga masjid-masjid lain di sekitar Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, masjid-masjid yang ada di seluruh tanah haram, yaitu tanah suci Mekah, berarti kita sengaja menyengaja berangkat dari Indonesia untuk safar melaksanakan ibadah, ya, yang dituju bukan Masjidil Haram tapi masjid yang ada di di sekitar atau yang ada di kota Mekah. Boleh? Tidak boleh. Itu dalilnya tegasnya di sini. Kalau seandainya yang dimaksud Masjidil Haram ya adalah seluruh tanah haram, tanah suci, termasuk di dalamnya masjid-masjidnya, berarti kita boleh dong safar menyengaja untuk ibadah ke masjid tersebut. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu loh. Jelas kan ini. Jadi dalilnya kuat. Dalilnya kuat. Ini 3 dalil. 1 dengan qiyas, yang kedua hadits Maimunah, dan yang ketiga hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram, seluruh tanah haram ini. Dan ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an, dan pendapat Imam Atha. Imam Atha muridnya Abdullah bin Abbas punya 2 pendapat. 1 ikut pendapat yang pertama, bahwasanya di Masjidil Haram hanya masjid yang ada Ka'bahnya saja. Pendapat yang kedua dari beliau adalah ikuti gurunya. Jadi murid 2 pendapat itu, kalau gurunya rampung. Ya, sebagai seorang guru aja nesu. Ya, aku ini menurut aku moral, karena dari malah beda nih. Tidak apa-apa, yang penting duit dan dalil, yang penting punya rujukan, ya itu, yang penting ada ilmunya. Jadi tidak apa-apa. Ya, 1 ikut gurunya, 1 ikut yang lain. Imam Atha, Ibnu Rabah, Ibnu rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Fatihi
Ini Imam Al-Faqihi ini punya kitab namanya Akhbar Makkah, kitab seputar kota Mekah. Di dalam kitab tersebut beliau mengutip ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an, al-haramu kulluhu wal masjidul haram. Al-haramu kulluhu wal masjidul haram. Al-haram utawi tanah haram kulluhu yo sak kabehane tanah haram iku huwa yo al-haram al-masjidul haram. Itulah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu mencakup semua tanah haram, tanah suci Mekah, tanah haram. Imam Atta rahimahullah taala pernah ditanya, "Ya Aba Muhammad, hadzal fadlu fil masjid wahdahu aw fil haram?" Wa Muhammad, keutamaan salat di Masjidil Haram itu hanya mencakup masjid saja atau seluruh tanah haram? Kata beliau, la bal fil harami kulli, bal fil haram, fa innal harama kullahu masjid. Dan itu mencakup seluruh tanah haram, dan seluruh tanah haram itu masuk masjid. Dan ini pendapat mayoritas mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hambali. Jadi katakan ini pendapat jumhur ulama. Alhamdulillah. Pendapat jumhur. Dan pendapat ini yang diambil oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jami'an, dan ulama kontemporer yang berpendapat seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh bin Baz sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah jami'an berbeda pendapat dalam masalah penentuan Masjidil Haram. Itu biasa. Jadi dengan ajeng derek pendapatnya Syekh bin Baz monggo, ajeng derek pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin monggo rahimahullah jami'an. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya lafaz Masjidil Haram, lafaz Masjidil Haram, kata Masjidil Haram itu disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 15 kali. 15 kali. Dan memiliki makna yang bervariasi. Makna Masjidil Haram, kata Masjidil Haram yang disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki makna yang bermacam-macam. Dan kebanyakan dari makna Al-Masjidil Haram yang terdapat di dalam Al-Quran itu menunjukkan seluruh tanah haram. Seluruh tanah haram. Ya. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 191, "Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi." Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, maksudnya di tanah haram. Bukan di masjid saja, tapi juga di luar masjid. Jangan perangi mereka sampai mereka memerangi kalian. Ojo disihi, tapi nanti disihi, silakan membela diri. Maksudnya apa? Ya di tanah haram, bukan di Masjidil Haram, bukan di masjid yang ada Ka'bah. Demikian juga surat Al-Hajj ayat 25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghalangi manusia dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk manusia.
baik bagi yang menetap atau yang ada di pedalaman. Yang menetap, apakah semua orang menetap di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, atau menetap di luar Masjidil Haram? Di luar, maksudnya adalah menetap di tanah haram. Al-Aqif itu Al-Aqif yang mungkin. Demikian juga surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Dan menurut ahli sejarah, Nabi SAW itu diberangkatkan Isra oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mana? Bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumah Ummu Hani. Dari rumah Ummu Hani radhiyallahu anha menurut mayoritas ahli tafsir. Bukan dari Masjidil Haram, tapi rumahnya Ummu Hani ternyata disebut juga Masjidil Haram karena itu masuk di tanah haram. Dan masih banyak lagi dari yang lain. Dari Al-Quran. Adapun dari hadis adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, di mana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di Al-Hudaybiyah beliau mungkin di tanah halal, dan ketika beliau ingin sholat, beliau masuk ke tanah haram, tidak datang ke Masjidil Haram. Tidak bisa, karena Masjidil Haram masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy, dan Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu tidak boleh melaksanakan umroh, ditahan, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Nah, beliau ketika jadi dalil yang kedua selain dalil-dalil yang tadi berasal dari ayat-ayat Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat siapa tadi? Dari sahabat Abu Hurairah. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di Hudaybiyah, ketika beliau ingin sholat, beliau masuk ke tanah haram. Dan itu berarti menunjukkan bahwasanya tanah haram masuk dalam kategori Masjidil Haram. Karena nggak mungkin beliau pergi ke Masjidil Haram karena masih dikuasai oleh orang kafir. Kemudian dari yang ketiga ada dari apa? Dari maqasidus syariah. Kalau seandainya keutamaan tersebut hanya khusus untuk Masjidil Haram saja, yang dimaksud masjid yang ada Ka'bahnya, maka ini akan menyusahkan banyak orang. Yang ketika orang sudah sampai di Mekah, ingin sholat, ingin dapat keutamaan yang banyak, ya. Kalau seandainya hanya masjid yang ada Ka'bahnya saja, waduh. Makanya minta taisir untuk memudahkan, Di pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya keutamaan itu berlaku hanya di kota Mekah saja, bukan selain Mekah. Karena yang namanya tanah haram itu bukan hanya Mekah, tapi juga ada sekitar beberapa mil keluar Mekah itu juga masih tanah haram.
Karena haram seperti Musdalifah. Itu udah bukan Mekah itu. Dan di luar Mekah itu. Ya. Kemudian yang sedikit dekat dengan Arafah. Nah, dekat dengan Arafah itu juga di luar Mekah. Jadi yang dimaksud hanya Mekah saja, hanya kota Mekah saja. Dasarnya adalah surat Al-Hajj ayat 25 yang tadi kita baca, bahwasanya mereka